Bab 4482. Tuan Istana Ying, jangan bunuh aku. Kaisar Naga Sisik, aku memahami perasaanmu, tapi bukan hanya kamu, semua orang di sini juga ingin keluar. Jelkin berkata sambil menggelengkan kepalanya. Tetapi jika kamu menghancurkan tempat ini dan menyinggung Dewa Bintang atau roh, maka kamu saja sedang merugikan kami. Kaisar Naga Sisik, tenanglah. Ferdi Ying juga berkata dengan tenang. Lingkungan tempat ini aneh, kita bahkan tidak tahu lokasi pastinya. Aura Rikolong telah menghilang, mungkin jaraknya terlalu jauh, atau karena hal lain. Benar, jangan libatkan kami kalau kamu ingin menggila, kata Kaisar Kera. Kaisar Naga Sisik melihat bahwa semua orang tidak puas, wajahnya berkedut beberapa kali, dan menahan amarahnya. Dia tidak begitu mudah tersinggung pada awalnya, tapi sudah terlalu lama sejak aura Rikolong menghilang, dan kegelisahan ini terus menumpuk, membuatnya semakin tidak bisa mengendalikan amarahnya. Tapi omong-omong. Melihat sudah sunyi, Jelkin memutar matanya lagi. Kalau ingin mengatakan siapa yang tidak ingin keluar dari tempat ini, menurutku itu pasti adalah Tuan Istana Song. Jelkin, apa yang ingin kamu katakan, kata Caleb Song dengan dingin. Bukan apa-apa, tapi begitu kita keluar, akhir dari 3 daratanmu yang lemah akan datang. Jelkin mencibir. Caleb Song, kamu hanyalah seorang kultivator 3 penurunan, tetapi kamu tidak mengatur begitu banyak hal, dan tidak dapat memperoleh kesempatan apapun pada saat itu, bukankah kamu paling tidak ingin kami keluar? Jelkin menggodanya. Bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa kuat Eric Kin, dia hanyalah tubuh ilahi, dan sama sekali tidak memiliki apapun untuk melawan kita. Jadi setelah kamu keluar, kamu harus membujuk Eric Kin itu, agar tidak menggangguku dan ditampar sampai mati oleh telapak tanganku. Jelkin, siapa yang sedang kamu takuti? Caleb Song langsung menjadi marah. Apakah kamu kira aku tidak berani? Jelkin juga berdiri dan berkata sambil mendengus dingin. Sebagai tuan istana dari kota F, Jelkin dan Caleb Song dari negara Yangnun pada dasarnya memang tidak berurusan sama sekali, tetapi Eric Kin berulang kali membantu negara Yangnun, yang telah sangat menyinggung kota F, jadi Jelkin secara alami tidak menyukai Eric Kin untuk waktu yang lama. Jika ada kesempatan untuk keluar, Jelkin pasti akan membunuh Eric Kin. Di sini, dia juga berencana untuk mempersiapkan pikiran semua kultivator terlebih dahulu. Sudahlah, kalian berdua, aku baru saja membujuk Kaisar Naga Sisik, kenapa kalian berdua bertengkar lagi? Para tuan istana dan Kaisar Iblis lainnya tidak berdaya untuk sementara waktu. Kaisar Rubah menghela napas, dia yang menyukai ketenangan, merasa sakit kepala sekarang. Apakah semua orang menjadi gila akhir-akhir ini? Kenapa mereka selalu marah di setiap kesempatan dan saling memprovokasi? Kaisar Rubah, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini, semua bawahan kami berkelahi di tanah warisan, dan telah dikurung di sini selama lebih dari sebulan. Siapa yang tidak merasa kesal, kata Jelkin dengan percaya diri. Kecuali pintunya dibuka sekarang, maka aku. Apa yang membuat semua orang tercengang adalah sebelum Jelkin selesai berbicara, gerbang perunggu yang sangat keras itu benar-benar jatuh lurus. Pintu terbuka. Apa ini? Jelkin tertegun sejenak. Mungkinkah dirinya telah mengembangkan kemampuan untuk membuat sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang dia katakan? Apakah Kaisar Naga Sisik menggunakan terlalu banyak kekuatan barusan, sehingga pintu perunggunya rusak? Tidak, lihat keluar, energi bintang juga telah hilang, hanya menyisakan kabut putih, seharusnya sudah waktunya. Semua kultivator berjalan ke pintu dan merasakan bagian luar. Memang, aura memiliki rasa keterkaitan dengan dunia luar,
dan tidak ada rasa terkurung di gerbang istana. Akhirnya, kehidupan seperti penjara ini telah berakhir. Semuanya, aku akan pergi terlebih dahulu. Kaisar Naga Sisik terlihat tidak sabar dan hendak melangkah, namun ditahan oleh Ferdi Ying. Teman seiman, tunggu sebentar. Apa yang perlu kutunggu? Ferdi Ying mengerutkan keningnya dan melihat sekeliling. Saat kita masuk, Dewa Bintang memiliki suara untuk menjelaskan semuanya. Sekarang kita akan keluar. Apakah Dewa Bintang tidak akan mengatakan sepatah kata pun? Semua orang terkejut, merasa ada yang tidak beres. Namun saat ini, di tengah kabut, suara Dewa Bintang terdengar lagi, mengumumkan bahwa semua kultivator boleh pergi. Sudah tidak apa-apa sekarang. Kaisar Naga Sisik meninggalkan semua kultivator dan yang pertama terbang ke dalam kabut. Semua kultivator juga menurunkan kewaspadaan mereka, dan pergi satu persatu, memasuki kabut putih. Aneh, kenapa semakin jauh kita pergi, semakin gelap kabutnya. Setelah berjalan dan berjalan, Jelkin mengerutkan keningnya. Dia dan Tuan Istana Tiga Daratan, berjalan bersama. Ketika kami datang, kami sama sekali tidak melewati daerah ini. Mungkin tempat ini memang awalnya seperti ini, kata Tuan Istana Guo. Tuan Istana Hong, bagaimana menurutmu? Jelkin bertanya, tetapi ketika dia menoleh, Tuan Istana Hong sudah tidak terlihat. Tuan Istana Guo, Tuan Hei, kenapa dia juga menghilang? Para sahabat yang tidak jauh dari sana tiba-tiba menghilang dari pandangan. Dan Jelkin tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, merasakan perasaan yang aneh. Jelkin, berhenti, kata Ferdi Ying dengan suara berat. Namun, Jelkin tanpa sadar mengambil langkah ekstra. Tepat di depan mata Ferdi Ying, sosok Jelkin menghilang secara misterius. Pada saat yang sama, kabut di sekitarnya menjadi lebih tebal dan lebih gelap. Secara bertahap berubah dari kabut putih menjadi awan kabut darah. Meski situasi semakin aneh, Ferdi Ying tetap tenang dan mengeluarkan pedang abadi dengan lambaian tangan. Namun, pupil matanya menyusut sesaat kemudian. Dalam beberapa detik, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat pedang abadi. Pedang abadi yang dapat dengan mudah diarahkan seperti lengannya, seberat gunung pada saat ini, yang menyebabkan rasa sakit yang hebat di pergelangan tangannya, dan ketika lengannya lemas, pedang abadi langsung jatuh ke tanah. Apa yang terjadi di sini? Apakah kultivasinya melemah? Itu bukan karena dia diracuni, atau dia berada di bawah semacam ilmu sihir, tetapi seolah-olah dunia telah mengikat kekuatannya. Saat ini, Ferdi Ying tidak lagi peduli dengan peraturan, dia ingin menariknya dengan kedua tangannya. Namun, saat berikutnya, kedua lututnya melemas, dia bahkan kehilangan kemampuan untuk terbang. Siapa yang sedang bermain trik di depanku? Teriak Ferdi Ying. Kabut darah bergulung, dan sebuah sosok keluar perlahan. Tobi Qiu, ternyata kamu. Melihat Tobi Qiu, Ferdi Ying linglung sejenak, seolah-olah dia tidak percaya bahwa semua ini ada hubungannya dengan Tobi Qiu. Ferdi Ying, waktumu sudah habis, matilah kamu di sini. Tobi Qiu tidak berbicara omong kosong, matanya penuh dengan niat membunuh. Dia mengangkat pisau panjang, dan menebas ke arah Ferdi Ying. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan sebuah pisau? Meskipun Ferdi Ying tidak bersenjata, dia hanya mencibir, tanpa merasa panik saat menghadapi Tobi Qiu yang mengangkat pisaunya. Pertempuran berikutnya juga menegaskan hal ini. Tobi Qiu meremehkan kekuatan Ferdi Ying, meskipun lawannya tangan kosong. Setelah beberapa gerakan, pisaunya tidak berhasil mendekati Ferdi Ying, sebaliknya Ferdi Ying malah menendang Tobi Qiu. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah jatuh ke tanah,
Tobi Qiu menunjukkan ekspresi ngeri. Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu dan aku tidak memiliki kultivasi, kamu dapat membunuhku? Ferdi Ying memandangi pisau panjang yang jatuh ke tanah dengan tatapan jijik. Aku tidak tahu bagaimana kamu memiliki kekuatan ini, mungkin karena kekuatan suci, tapi kamu mungkin tidak tahu bahwa aku sudah mulai berlatih pada usia 18 tahun dan pernah berlatih seni bela diri sebelumnya. Bahkan jika aku tidak berlatih selama ribuan tahun, ingatan seperti ini sudah terukir di dalam tulang. Apakah begitu mudah untuk diam-diam menyerangku dengan memotong basis kultivasi kedua belah pihak untuk mendapatkan basis kultivasi dan hartaku? Menerbangkan pisau panjang dengan ujung jari kakinya dan ditangkap oleh Ferdi Ying yang langsung bergerak menuju ke arah Tobi Qiu. Tuan Istana Ying, aku bercanda. Demi Tuan Istana Hong dari Minzu, tolong jangan bunuh aku. Raut wajah Tobi Qiu berubah drastis, dia memohon belas kasihan sambil bergerak mundur ke belakang. Bersambung.